Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Tami hari ini ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6, tema 3, subtema 3, tentang penggunaan kata baku pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi dan kosakata baku. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Masih ingat ya anak-anak, teks eksplanasi itu tersusun dari kalimat efektif dengan menggunakan kosakata baku. Masih ingat anak-anak apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik, lengkap dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia beserta tanda baca yang tepat serta menggunakan kata baku. Kalimat efektif harus mudah dipahami, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan kalimat. Sedangkan kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Berikut ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki kehematan kata. Yang kedua, memiliki gagasan yang padu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang logis. Yang keempat, memiliki ketepatan pemilihan kata. Dan yang kelima, memiliki kecermatan. Sedangkan ciri-ciri kosakata baku, yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Kedua, kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan kerancuan. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Berikut ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, kata baku cendekiawan. Tidak bakunya adalah cendikiawan. Yang kedua, kata baku aktivitas pakai V dan tidak bakunya adalah aktivitas pakai F. Yang ketiga, teknologi kata baku, sedangkan tidak bakunya adalah teknologi pakai H. Yang keempat, ada kata baku energi pakai G, sedangkan tidak bakunya adalah energi pakai J. Yang kelima, kata baku sekring, kata tidak bakunya adalah sekering, ya, ada tambahan E-nya. Yang keenam, kata baku metode, tidak bakunya adalah metode. Dan yang ketujuh, kata baku proyek pakai Y, sedangkan tidak bakunya adalah project pakai J. Bisa dipahami anak-anak ya. Baiklah anak-anak, itu tadi yang sudah disampaikan Bu Guru terkait dengan penggunaan kata baku dalam teks eksplanasi. Silahkan nanti bisa dipelajari lagi materinya ya, dibaca lagi bukunya. Untuk selanjutnya, Bu Guru memberikan latihan soal. Anak-anak mengerjakan LKS ya, halaman 69 sampai 70. Kerjakan yang Romawi 1 saja. Ya, hanya Romawi 1 saja. Difotokan dan dikirim ke Google Classroom.
Jangan lupa ya, ditunggu Bu Guru. Baiklah anak-anak, Bu Guru cukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.